Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Akhila Rahmania dengan akhiran NIM 098, kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pernah gak sih kalian perhatiin adik kecil kalian atau adik keponakan kalian atau adik dari teman adik atau adik kalian yang umur 3 tahun lagi ngomong, kadang-kadang yang keluar ada kata-kata lucu, cadel, atau bahkan mereka sudah bisa menita kita. Nah, untuk tugas UTS kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mendalami bagaimana proses pemerolehan bahasa pada anak usia emas ini berdasarkan jurnal berikut. Ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana proses perkembangan seorang anak bernama Fatan di usianya 3 tahun. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi satu sama lain. Lalu, apa sih itu bahasa? Bahasa merupakan bentuk aturan atau sistem lambang yang digunakan dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang diajak untuk bertukar gagasan, pikiran, serta emosi menurut Yogatama 2011. Lalu, apa sih itu pemerolehan bahasa pada anak? Pemerolehan bahasa pada anak merupakan proses yang berlangsung dalam otak anak ketika mereka memperoleh bahasa pertama, senada dengan pendapat Darjo Wijojo tahun 2000 yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa berkaitan dengan penguasaan bahasa yang dilakukan anak secara natural pada waktu belajar dengan sang ibu. Pemerolehan bahasa pertama anak sangat berkaitan erat dengan bagaimana perkembangan sosial anak dan pembentukan identitas sosial yang kelak akan menjadi anggota dari suatu masyarakat. Pemerolehan bahasa anak memiliki ciri-ciri berikut, yakni berkesinambungan. Kedua, merupakan suatu rangkaian kesatuan. Ketiga, dimulai dari ujaran satu kata sederhana hingga mencapai gabungan kata yang lebih rumit atau kompleks. Menurut Manurung 2014, masa anak usia dini ini merupakan masa keemasan bagi anak karena pada masa ini otak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang hidup. Biasanya dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Bahasa anak akan terus sering berkembang seiring dengan perkembangan usia anak. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak biasanya dipengaruhi oleh usia anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, dan status sosial ekonomi keluarga serta kondisi fisik anak tersebut. Nah, ada dua proses dalam memperoleh bahasa pertama anak, yaitu ada proses kompetensi dan proses performansi. Nah, apa sih itu proses kompetensi? Proses kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari oleh sang anak, yang nantinya akan menjadi syarat dari terjadinya proses performansi. Lalu apa itu proses performansi? Proses performansi adalah proses pemahaman dan penerbitan kalimat yang didengar. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan sang anak dalam memahami dan menerbitkan suatu kalimat yang baru. Pada usia 1 tahun, anak sudah mulai bisa mengucapkan satu kata yang diketahuinya melalui lingkungan sekitar. Nah, kata yang diucapkan oleh sang anak ini biasanya tidak jelas dan hanya kata terakhirnya saja. Lalu pada usia anak 2 tahun, anak sudah mampu mengucapkan 2 kata, merespon lawan bicara, dan mulai masuk dalam percakapan yang singkat. Nah, pada usia 3 tahun inilah anak sudah mulai bisa melakukan percakapan yang lama dan bergiliran dengan lawan bicara. Pada subjek penelitian ini merupakan seorang anak 3 tahun bernama Muhammad Fatan. Bahasa pertamanya merupakan bahasa Indonesia. Dalam setiap peristiwa tutur kata terdapat singkatan P untuk peneliti dan A untuk Atan. Dalam peristiwa tutur 1 terdapat dialog percakapan antara peneliti dengan sang anak. Ternyata pada peristiwa tutur 1 terdapat bunyi bahasa yang lesap atau terdapat perubahan fonem, yaitu ada satuan fonem yang lesap pada kata sepeda. Fonem S berubah menjadi fonem C. Selain itu, ada pula fonem R berubah menjadi fonem L. Hal ini terjadi dikarenakan anak usia 3 tahun belum mampu mengucapkan fonem R dan S dengan benar.
Hal ini juga sesuai dengan pendapat Jacobson yang menyatakan bahwa perolehan kontras fonemik bersifat universal. Urutan perolehan konsonan adalah bilabial, dental alveolar, palatar, baru velar. Artinya, apabila anak-anak sudah mampu mengucapkan bunyi frikatif, anak-anak juga sudah mampu mengucapkan bunyi hambar. Apabila anak-anak sudah mampu mengucapkan konsonan belakang, itu berarti anak-anak juga sudah mampu mengucapkan konsonan. Hal itu wajar karena mereka masih dalam proses adaptasi alat ucap. Kedua, masuk ke susunan kalimat. Kerennya di usia 3 tahun, anak sudah mampu mengucapkan 4 jenis kalimat, yaitu 1. Kalimat deklaratif atau pernyataan, kedua kalimat imperatif, perintah atau permintaan, ketiga kalimat interrogatif atau pertanyaan, dan terakhir adalah kalimat eksklamatif atau ungkapan kekaguman. Nah, ternyata kalimat yang sering muncul adalah kalimat deklaratif. Karena anak usia ini lagi hobi-hobinya menceritakan tentang apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka alami. Terakhir, soal makna atau semantik. Anak-anak usia ini lebih mudah paham kata-kata yang bersifat konkret dan dekat dengan lingkungan mereka, seperti sekolah, belajar, dan makan. Selain itu, makna yang digunakan hampir semuanya adalah makna denotatif atau makna sebenarnya, bukan kiasan. Jadi kesimpulannya, perkembangan bahasa merupakan proses yang natural, terjadi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Semakin kita sering mengajak sang anak untuk berkomunikasi dengan baik, maka psikologi dan kemampuan bahasa anak pun juga akan tumbuh lebih optimal dengan baik.